Shalom ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya yakin pasti semuanya di rumah baik-baik saja. Oke, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, yang ada duduk silakan berdiri. Kita angkat pujian yang berjudul Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sopalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sopalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Saya yakin pasti ibu-ibu di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji lagi. Dengan lagu yang berjudul La Roh Allah. La Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. La Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. La Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. La Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Oke, bagi ibu yang mungkin sedang berdiri, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ini firman Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita.
lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman ini sehingga tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Shalom wanita yang luar biasa. Bagaimana kabar? Senang sekali saya pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam ibadah Wanita Betel Indonesia GBI Kasih. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, dan biarlah ini menjadi perenungan yang dalam bagi setiap wanita, supaya kita menjadi wanita-wanita yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan benar-benar kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema khotbah yang sekarang sedang kita lakukan, yang sedang dibicarakan dengan begitu luar biasa. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul di rumah saja. Berapa lama kita di rumah? Cukup lama ya ibu-ibu. Dan apa yang kita lakukan hari ini kadang-kadang membuat sesuatu yang membosankan, karena kalau di rumah saja tidak bisa keluar kemana kita suka seperti biasa. Dan ini di rumah saja bukan liburan, tapi benar-benar di rumah saja. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa kata di rumah saja ini, bila kita renungkan, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah. Maka himbauan bagi setiap kita supaya setiap warga, baik ada di Jakarta, bahkan sekarang sudah di seluruh Indonesia, kita harus di rumah saja. Tidak boleh kemana-mana. Yang biasanya suka jalan ke mall, yang biasanya suka pergi berbelanja, yang biasanya suka pergi ke pasar berlama-lama membeli segala sesuatu, yang biasanya kita pergi berlibur kalau ada hari-hari libur. Tapi sekarang tidak bisa kemana-mana, tetapi dianjurkan di rumah saja. Stay at home. Kenapa kita harus di rumah saja? Ternyata memang ada suatu kejadian yang begitu luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami hal-hal yang kita alami sekarang di Indonesia. Tadinya kita hanya lihat di televisi, tadinya kita hanya lihat di berita-berita, tetapi sekarang di Indonesia mengalami hal yang sama. Dan sudah banyak korban yang berjatuhan, 200-an lebih. Kenapa? Karena ada COVID-19. Dan ternyata Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga menghimbau yang sama. Dia berkata begini, dengan kondisi ini sudah saatnya kita kerja dari mana? Dari rumah. Kita sekolah dari mana? Dari rumah. Dan kita beribadah pun dianjurkan hanya di rumah saja. Tadinya ada orang berpikir begini, kalau banyak libur tuh senang juga ya. Kenapa libur hanya 1-2 hari? Kalau libur panjang itu senang luar biasa. Dan ternyata dikabulkan, libur begitu panjang, begitu lama, tetapi bukan liburan yang biasa, tapi liburan yang diberikan bagi setiap kita hanya di rumah saja. Nah, wanita-wanita hebatnya Allah, seluruh aktivitas yang dilakukan tadinya di luar, yang tadinya kita bisa beraktivitas di luar, tetapi sekarang dilakukan hanya di rumah, stay at home. Mau sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, melakukan ibadah juga dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah saja. Dan dengan situasi seperti sekarang ini, ibu-ibu yang luar biasa, ternyata rumah, perhatikan, rumah
menjadi tempat yang dianggap paling aman dalam situasi COVID-19. Entah itu rumah yang besar, entah itu rumah yang kecil, rumah yang modern, atau rumah yang tradisional, tetap dianjurkan setiap kita untuk di rumah saja. Stay at home. Karena dianggap rumah adalah tempat yang paling aman. Bisa dibayangkan rumah sakit yang tadinya yang dianggap untuk bisa menyembuhkan, tetapi ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah sakit tetapi disuruh kembali ke rumah untuk apa? Stay at home, dikarantina di rumah saja. Kalau kita membayangkan hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat ada banyak kegunaan yang terjadi. Ini bukan satu kerugian, ini bukan satu masalah yang begitu cukup pelik dan besar, tetapi di dalamnya kata di rumah saja ini ternyata mengandung banyak kegunaan dalam kehidupan kita. Maka saya berkata kepada setiap kita, karena segala sesuatu kegiatan kita lakukan di rumah saja, maka setiap wanita-wanita ayo maksimalkan pelayanan kita dalam keluarga. Jangan diam saja, jangan ngomel saja, jangan cemberut saja, jangan membuat situasi begitu membosankan. Tetapi saya berkata kepada setiap kita, waktu kita di dalam rumah saja, waktu wanita-wanita Allah di rumah saja, itu bukan satu beban, tetapi sesuatu yang membuat engkau bisa memaksimalkan pelayananmu di dalam keluarga. Mungkin selama ini kita sibuk di luar sana bagi yang bekerja. Mungkin selama ini kita sibuk bagi kita yang melayani. Ada banyak hal yang kita lakukan. Mungkin kita banyak melakukan hal di luar sana. Entah itu kita pergi usaha dan melakukan segala banyak hal. Tetapi kalau hari ini kita dianjurkan di rumah saja, ternyata ada kegunaannya. Untuk apa? Setiap wanita bisa memaksimalkan pelayananmu di dalam keluarga. Amin. Tuhan menganggap bahwa keluarga adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita fokus, untuk kembali kita maksimalkan pelayanan kita. Maka kita akan baca di dalam Amsal 31 ayat 26 sampai 30, tetapi kita baca ayat 29 terlebih dahulu sampai ayat 30. Kita baca ayat yang ke-29 dulu dan 30, nanti berikutnya baru 26 dan 27. Kalau kita melihat ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengarahkan kita kepada firman Allah. Untuk apa? Supaya kita benar-benar menyadari yang terjadi hari ini, Tuhan pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amsal 31 ayat 29 dan 30. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Katakan amin. Alkitab berkata dengan baik sekali bahwa banyak wanita telah berbuat baik. Ternyata memang pada dasarnya wanita-wanita itu dituntut oleh Tuhan untuk banyak melakukan kebaikan. Wanita memang diarahkan, dimaksimalkan untuk berbuat baik. Kita berkata banyak wanita telah berbuat baik. Yes, ternyata mungkin bukan kita saja. Di luar sana ada wanita pun yang bisa melakukan banyak hal yang baik. Tetapi kau melebihi mereka semua. Ternyata ada tuntutan yang lebih tinggi daripada wanita yang baik di luar sana, yang melakukan banyak kebaikan di luar sana. Engkau dituntut lebih tinggi supaya melakukan kebaikan itu. Stay at home, di rumah. Kenapa? Karena memang demikian Alkitab dituliskan bagi setiap kita. Wanita adalah penolong bagi suami. Wanita juga
adalah penolong bagi anak-anak di dalam rumah. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ternyata ada dua bagian penting yang akan kita lihat. Pelayanan kita pada ayat yang tadi 26, pelayanan kita sedang dinilai di dalam keluarga. Jadi ketika kita stay at home, di rumah saja, ternyata di rumah saja itu bukan kita santai-santai, kita bermalas-malasan, kita diam saja. Tetapi yang kita berkata tadi bahwa apa? Ketika engkau ada di dalam rumah, maka Allah ingin melihat, maka suami ingin melihat, maka anak-anak ingin melihat. Apa yang kita lakukan? Maka di situ pelayanan kita sedang dinilai oleh apa? Keluarga. Bukan hanya lewat keluarga, tetapi ayat yang ke-20, ayat 30 berkata, pelayanan kita sedang dinilai oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan menilai cantiknya kita, Tuhan bukan menilai moleknya kita, Tuhan bukan menilai sehebat apapun kita, tetapi Tuhan menilai pelayanan kita yang dilakukan di dalam keluarga, yang di rumah itu. Jadi hari ini kekasih-kekasih Allah, wanita-wanita hebatnya Tuhan, ayo kita renungkan firman Tuhan. Bahwa ternyata ketika kita berada di dalam rumah, ada penilaian khusus. Baik itu dalam keluarga, baik itu juga di hadapan Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal 31 ayat 27 dan 28. Perhatikan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, itu dikerjakan di mana? Di rumah. Makanan kemalasan tidak dimakannya di mana? Di rumah. Anak-anaknya bangun di rumah dan menyebutnya berbahagia di rumah. Pula suaminya memuji dia di rumah. Jadi ternyata di rumah saja itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bukan sesuatu yang membosankan, bukan sesuatu yang menjenuhkan, bukan sesuatu yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya berkata kepada setiap wanita, ketika engkau ada di dalam rumah, maka engkau bisa melakukan hal-hal hebat. Berjalannya suatu rumah tangga ketika pelayanan di dalam rumahnya itu diawasi dengan benar oleh seorang wanita. Siapa dia? Saya. Siapa dia? Saya persikan wanita-wanita yang sedang menonton firman Tuhan ini. Lihat baik-baik. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi pada saat kita stay at home, ada di dalam rumah, mari tampilkan dari apa yang terbaik dalam kehidupanmu. Jangan malas. Saya selalu bangun lebih pagi daripada orang-orang di dalam rumah saya. Kenapa? Saya melatih diri saya supaya menjadi seorang istri yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Melatih diri saya sebagai seorang ibu yang melatih diri saya benar-benar menjadi seorang ibu yang apa? Dari awal bangun pagi saya, setelah membaca firman Tuhan, setelah berdoa, setelah menyembah Tuhan, saya mengawasi keadaan rumah tangga saya. Apa yang saya akan lakukan bagi anak-anak saya dan suami saya, bahkan seisi rumah saya? Apa yang saya harus masak pagi hari ini? Tentunya saya perlu persiapan. Orang berpikir makanan itu gampang, ternyata tidak mudah. Karena kalau masak hari ini sayur asam, belum tentu besok sayur asam, belum tentu lusa sayur asam. Itu harus diganti-ganti. Dan itu perlu apa? Aturan. Kita yang mengatur. Nah kalau kita yang melakukan itu, maka kita tidak bisa menjadi wanita yang santai. Ayo, lakukan pelayanan yang terbaik. Alkitab katakan, makanan kemalasan tidak ada pada wanita yang melakukan pelayanan terbaik dalam rumah tangga. Lebih lanjut ayat 28. Ini yang luar biasa. Ini yang seharusnya terjadi dalam setiap rumah tangga.
Alkitab berkata anak-anaknya bangun. Artinya yang bangun lebih dulu siapa? Pasti mamanya. Jadi setelah anak-anaknya bangun, mamanya sudah mengawasi segala rumah tangga dan segala sesuatu sudah tersedia. Maka ketika anak-anaknya bangun, maka ketika suaminya bangun, didapatilah kehidupan di dalam rumah itu. Ada kehidupan yang sungguh membawa dampak yang hebat. Kenapa? Sudah diatur dari pagi-pagi benar. Seorang istri bangun, seorang ibu bangun. Maka anak-anaknya bangun, menyebutnya apa? Berbahagia. Bahagia kenapa? Karena punya mama seperti itu. Berbahagia kenapa? Karena punya istri seperti itu. Dan suaminya apa? Memuji dia. Seringkali kalau kita pergi keluar, kalau teman-teman lihat kita bisa melakukan ini dan itu, mereka memuji kita, senangnya luar biasa. Tetapi ternyata segala sesuatu itu bukan di luar sana kita dapati, tapi dimulai di dalam rumah. Perhatikan, pelayanan wanita dimulai dari apa? Pertama, wanita yang takut akan Tuhan ternyata dimulai dari dalam rumah. Engkau takut akan Tuhan itu dimulai dari dalam rumah. Bagaimana engkau bangun pagi, bagaimana engkau berbaca Alkitab, bagaimana engkau berdoa, bagaimana engkau mengajarkan anak dan menuntun mereka, menasihati mereka takut akan Tuhan, bagaimana engkau menolong suamimu. Itulah wanita yang takut akan Tuhan. Dan itu dimulai dari rumah. Di rumah saja. Bukan sesuatu yang membosankan, tapi ada pekerjaan hebat yang sedang menanti engkau untuk dapat bereskan. Yang kedua, di situ pelayanan wanita dimulai dari apa? Wanita yang baik itu pun dimulai dari dalam rumah. Kalau engkau wanita yang baik, maka engkau akan mulai pelayananmu di dalam rumah, bukan nanti di luar sana. Mulai dari apa? Engkau benar-benar menggunakan waktumu ketika engkau ada di dalam rumah. Engkau melakukan banyak hal, memberkati suami, memberkati anak, memberkati isi rumah. Yang ketiga dikatakan pelayanan wanita dimulai dari apa? Wanita yang rajin juga dimulai dari dalam rumah. Tadi Alkitab berkata makanan kemalasan itu tidak ada itu bagi wanita yang takut akan Tuhan. Pasti rajin. Kalau saya melihat pengerja saya rajin, waduh senangnya luar biasa. Apalagi seorang suami melihat istrinya rajin. Apalagi seorang anak melihat mamanya rajin dan luar biasa. Segala sesuatu beres, segala sesuatu ada. Wow, luar biasa. Hati suami berbahagia, hati anak apalagi. Pelayanan wanita dimulai dari apa? Ternyata dimulai ketika dia stay at home, ada di rumah saja. Wanita yang cantik pun dimulai dari dalam rumah juga. Karena pujian itu di dalam rumah. Ketika kita melakukan banyak hal yang baik di dalam rumah, maka engkau bukan saja baik, tetapi engkau juga cantik. Jadi jangan senang kalau orang lain yang menilai kita di luar sana hebat. Itu perlu. Tetapi yang penting adalah pujian dari suamimu, adalah pujian dari anak-anakmu, dan pujian dari seisi rumah. Maka kata stay at home, aku dapat melakukan banyak hal hebat di dalamnya. Pakai, gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Maksimalkan sebaik mungkin pelayananmu ketika engkau ada di dalam rumah. Jadi di sini dikatakan, jadi ternyata wanita dinilai dari dalam rumah terlebih dahulu. Katakan amin.
Jadi kita dinilai dari dalam rumah, bukan dari luar ke dalam terus dinilai, tidak. Ternyata dimulai engkau menjadi wanita yang takut Tuhan dari rumah, engkau menjadi wanita yang baik dari rumah, engkau menjadi wanita yang rajin itu juga dimulai dari rumah, engkau juga menjadi wanita yang cantik itu juga dimulai dari rumah. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika engkau sudah mulai basicmu, dasarmu dari dalam rumah, engkau menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita di luar sana, engkau mampu mempertahankan kewibawaanmu menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan. Karena kenapa? Kalau di rumah kita lakukan tiap hari sesuatu yang dilakukan tiap hari, maka saya percaya pastikan engkau akan melakukan hal-hal hebat dengan segala kebiasaan hidupmu. Wanita yang maksimal pelayanannya dalam keluarga adalah wanita yang membawa kebahagiaan keluarga. Dan bukan hanya kebahagiaan itu saja, tapi pasti berlanjut di dalam kehidupan selanjutnya. Ketika engkau dipercayakan suami di rumah, anak-anakmu begitu mengasihi engkau, dan ketika engkau masuk dalam suatu kegiatan gereja atau suatu pelayanan di mana engkau melayani, saya pastikan bahwa kehidupan rumah tanggamu yang baik-baik saja itu, di mana engkau rajin, di mana engkau melakukan tanggung jawab dengan maksimal dalam pelayanan di dalam rumah tangga, maka itu akan terlihat dalam kehidupanmu sehari-hari pada waktu orang lain melihat. Jadi lakukan dengan baik. Waktu engkau ada di rumah saja, tidak bete, ada banyak pekerjaan harus kita lakukan, sehingga orang bisa berkata begini, home sweet home. Kalau di dalam rumah itu senang sekali, bahagia, atau bisa dikatakan rumah adalah sorga. Anak-anak senang sekali pulang langsung ke rumah. Suami juga senang sekali pulang langsung ke rumah. Kalau pulang ke rumah sudah tersedia makanan, tidak tunggu mama pulang lagi, tetapi sudah tersedia segala sesuatu, sudah tercukupi segala sesuatu. Mama ada di dalam rumah, ada perkataan yang baik di dalamnya, ada tanggung jawab pelayanan maksimal oleh seorang istri dan seorang ibu, maka rumah itu akan menjadi home sweet home. Kenapa bukan house sweet house? Bukan. Home adalah satu keintiman, satu gambaran emosional yang kuat. Tapi kalau house hanya berbentuk bangunan rumahnya saja. Tapi kalau home itu ada rasa yang berbeda ketika seseorang itu di rumah saja. Kenapa? Ada punya wanita yang berbeda di rumah itu. Jadi awal kebahagiaan dimulai dari dalam rumah, dan dimulainya itu dari siapa? Dari saya, wanita yang ada di rumah itu. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita, firman Tuhan tidak panjang ini, dengan judul di rumah saja. Jangan kita konotasikan sebagai sesuatu yang membosankan dan tidak mengenakan, tetapi sesuatu yang mendatangkan berkat yang besar bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi seisi rumahmu ketika engkau berada di rumah. Sebab itu pastikan kehidupanmu memberkati terlebih dahulu di mana? Di rumah. Tuhan memberkati keluargamu yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari wanita-wanita hebatnya Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan, kebenaran yang luar biasa Engkau berikan bagi kami setiap wanita-wanita hari ini yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan, kamilah wanita-wanita Allah yang Engkau pilih untuk kami mulai pekerjaan besar itu di dalam rumah tangga kami. Dimulai dari kami Tuhan. Kami mengangkat tangan, pakai kami menjadi istri, menjadi ibu, menjadi seorang wanita yang dipakai Tuhan ketika kami di rumah saja, tetapi fungsi kami bukan biasa, tetapi luar biasa. Kami maksimalkan pelayanan kami selama kami ada bersama dengan keluarga kami.
Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, turunkan kuasa-Mu atas kami. Mampukan kami lewat firman Tuhan yang kami dengar ini, supaya kami menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat-Mu turun atas wanita-wanita yang menyaksikan Tuhan Yesus ibadah ini, renungan firman ini. Mereka juga menerima berkat yang sama dalam nama Yesus, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima berkat-Mu, kami terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati setiap kita semua yang mendengarkan. Kita akan bertemu kembali di bulan depan, di minggu pertama di bulan depan, dan biarlah wanita-wanita Allah mempersiapkan diri dengan baik supaya kita tetap bertemu walaupun kita di rumah saja, tetapi kita tetap bersekutu dan kita boleh bersama-sama datang dalam ibadah, dan di dalamnya kita boleh sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Dan pastikan kehadiran dan ibu-ibu boleh melakukan segala sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita di rumah kita melakukan banyak hal, pekerjaan hebat dimulai dari dalam rumah. Sebab itu jadilah wanita-wanita hebatnya Tuhan ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati bangsa negara kami dalam situasi keadaan setiap hari yang begitu banyak, membuat goncang iman, membuat kami cemas, membuat kami Tuhan Yesus takut dengan COVID-19 ini yang semakin Tuhan Yesus akan merajalela. Tapi kami percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, kami pastikan Tuhan Engkau sedang melawat Indonesia, dan lewat semua yang terjadi ini Indonesia sedang merendahkan hati, bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan menghalau dalam nama Yesus COVID-19 ini secara cepat, karena lawatan-Mu sedang ada atas Indonesia, baik dari Tuhan Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sedang bekerja. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan yang baru, beri hikmat yang baru bagi Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya Tuhan dalam penanganan kasus ini Tuhan, juga seluruh garda terdepan Tuhan, dokter-dokter, para medis Tuhan Yesus, tolong setiap mereka Bapa, bahkan segala kecukupan kebutuhan yang mereka perlukan Engkau berkati. Kami mengangkat tangan karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup melakukannya bagi kami. Engkau yang sanggup melakukan bagi Indonesia, dan Indonesia aman di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dan itu doa kami. Sebentar lagi bahkan Engkau sudah melewatkan bencana ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah setiap keluarga kami Engkau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, hingga setiap keluarga kami aman dalam perlindungan-Mu. Jemaat Tuhan juga Engkau berkati, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Bahkan setiap kami yang hari ini menyaksikan Tuhan Yesus ibadah dan renungan firman Tuhan, Engkau juga tutup bungkus setiap kami oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kekasih-kekasih Allah, angkat kedua tanganmu. Terimalah segala berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna daripada pertolongan Roh Kudus akan menuntun membimbing engkau, menjadikan engkau wanita-wanita hebat yang memaksimalkan pelayanannya, dimulai dari dalam rumah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.